Oke, dari Rizky Koir, Mas mau tanya apakah benar scalping yang benar sehari cuma 3 kali 4 entrian aja karena momennya hanya 3-4 kali. Oh mantap, welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, 3-4 entrian aja bisa ya. Momentum candlenya kita waktu kita scalping, caranya ada di sini. Itu ya segituan momentum yang oke. Jadi ada namanya setup yang high probability setup, dimana setupnya itu win rate-nya gede banget, terkena tip itu gede banget, yaitu cuma 3-4, paling di bawah itu malah 2-3an. Tapi yang benar-benar ketika entry ini probabilitas keuntungannya itu gede. Nah, itu namanya high probability setup. Yes jawabannya. Tapi kalau dibilang scalping yang benar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena setiap orang punya cara masing-masing. Intinya kita harus mikirnya gimana cara profit, gitu doang. Karena ada yang entry satu hari 20 entrian di scalping, tapi dari berapa tahun untung terus. Masa kita bilang dia gagal? Kan nggak mungkin. Oke, dari Mas Sama 1. Oke, nama saya dikasih 1. Oke, mantap. Mas Sama mau nanya, untuk intraday menggunakan Fibonacci worth it apa enggak? Kalau intraday itu biasanya M30 H1 untuk ngelihat market structure-nya. Jadi contoh seperti ini, kita lihat, oh ini naik, turun, naik, turun, jadi akan ada kenaikan, kemudian apa? Penurunan. Nah, penurunan di sini sampai mana? Kita bisa tarik dari Fibonacci-nya. Oh, turun mungkin di 160 ribuan sebelum melanjutkan ke naikannya, gitu. Jadi bisa. Sebenarnya bisa diterapin di semua time frame, tapi yang bagus itu di time frame H1 ke atas yang sudah kita backtest. Gitu. Makanya kalau intraday kan tadi include H1, jadi oke. Asep Saipullah, siap. Sebulan make momentum candle kayaknya buat saya nggak cocok, dapat error 1/1 dengan win rate 50-60%. Ya mentok BEP, back to basic aja, support dan resisten. Ya it's okay. Jadi setiap orang, balik lagi saya bilang, setiap orang punya cara masing-masing untuk dia profit. Kita berikan semua dasarnya. Jadi momentum candle ini sangat-sangat dasar, technical analysis basic banget, super resisten, kemudian trend itu ya karena cuma itu doang yang kita pakai sebenarnya. Ya trennya gimana, areanya kita entry di mana, wes 2 ini tok, nggak ada lagi. Kalau teman-teman itu belajar semakin kompleks, itu biasanya teman-teman terjun di ini mentor-mentor kelas online biasanya, karena membuat ribet. Sebenarnya nggak begitu ribet kok. Cuma 2 itu doang kalau mau belajar technical analysis sebenarnya. Jadi kalau memang nggak cocok, saya mau balik lagi ke support resisten atau support demand, monggo, it's okay. Karena ada beberapa orang yang memang cocok di situ. Ada yang contoh nih momentum candle, mereka kencang naik secara signifikan. Ada. Jadi setiap orang macam-macam, dicoba aja. Kalau nggak dicoba nggak bisa. Kayak Sultan Senpai, wah ngeri namanya Senpai. Saya habis MC malam ini, waduh namanya Senpai tapi MC membuat mental saya terguncang. Menurut Mimin, siap. Mending hiatus dulu atau lanjut depo nih, asli Pak nggak bisa tidur gara-gara MC. Oke, MC lumayan menyakitkan ya, karena apalagi kalau yang ditaruh itu uang tabungan atau uang pinjaman, wah tambah sakit lagi itu. Kalau memang mau istirahat, nggak ada yang nyuruh teman-teman itu kayak harus trading terus harus cari uang, terus nggak ada. Kalau emang capek istirahat, udah waktunya istirahat. Saya juga gitu. Minggu kemarin saya loss berturut-turut. Kemudian apa yang saya lakuin? Istirahat. Hari Jumat saya istirahat. Senin barusan saya entry lagi. Udah baik lagi. Seperti normal. Dari Daimadun 9387. Mas mau tanya, kalau modal trading 500.000 itu buat dapetin 200.000 per bulan itu masih aman nggak? Mas untuk resikonya. Oke, jadi gini, 500.000 untuk mendapatkan 200.000 per apa ini? Oh, per bulan. Apakah make sense? Masuk akalnya sebenarnya kan masuk akalnya di sini itu 5-10%. Ini yang bisa bagus jangka panjang. Orang-orang bisa sampai 100%. Ya bisa aja 1000% aja bisa. Kenapa enggak? Tapi untuk jangka panjang yang oke, itu biasanya 5-10 itu bisa jangka panjang biasanya. Karena resikonya ketekan, bagus gitu. Jadi kalau di sini bisa jadi di 50.000 per bulan cumaan. Kalau 10%-nya, jadi terlalu besar untuk 200. Kecil mas, aku dapat 50.000 per bulan. Iya, jangan lihat uangnya dulu karena modalnya kecil Kak. Jangan lihat uangnya, lihat persentasenya dulu aja.
Oke, bulan ini saya naik 5% Pak. Oke, good. Keep going. Nanti kalau ada uang, contoh 500 lagi, masukin lagi. Oh, modal saya udah jadi 1 juta, Mas. Oh, tambah profitnya kemarin 50.000, jadi 1.050.000, Mas. Ternyata bulan ini dapat 10% lagi, dapat 100.000. Mas, sekarang saya pun dapat 100.000, tak masukin lagi. Ini ada uang 500 lagi, tak masukin. Jadi modalnya jadi di 1.500.000 modal awal, kemudian profitnya di 150, jadi 1.650 modalnya. Jadi compounding, kalau emang modalnya itu kecil, pelan-pelan aja nggak apa-apa Pak. Jadi 500.000 ada uang, masukin lagi deh. Sambil nanti ini growing. Ekspektasinya juga usah gede-gede, 5-10% aja sudah sangat-sangat cukup. Tergantung modalnya soalnya. Kalau teman-teman itu bilang, untung saya kurang, tergantung modalnya Pak. Jadi cari skillnya dulu, cari skill untuk cari uangnya, baru bisa tuh. Oke, melawan sepi. Kapan harus meningkatkan resiko atau lot? Soalnya kalau risk tetap berasa kagak ada kemajuan dalam trading, masuk akal. Oke, masuk akal. Kapan saatnya kita menaikin lot? Jadi seperti nggak ada, ini aku ini sebenarnya profitable atau enggak. Kalau saya biasanya ketika uangnya itu double. Jadi contoh, uang dari berapa ya, 10 juta atau $1.000 jadi $2.000. Nah itu lotnya naik, resikonya tetap. Maksudnya gimana? Contoh $1.000, saya pakai 0 lot 0,1 gitu ya. $2.000, saya pakai lot 0,2. Ini lotnya contoh nih, tetap 1%. Di sini juga tetap 1% resikonya. Tapi dengan modal yang baru, biasanya kayak gitu. Kalau nggak sampai threshold tertentu, jadi contoh jadi 1.000 jadi 2.000. Kalau nggak sampai ke 2.000, saya nggak bakalan naikin. Gitu aja. Itu bisa lebih jadi apa ya? Bagus lah. Oke, dari Moari FM. Halo Mas, sama saya mau tanya, trading momentum candle itu harus spreadnya kecil? Yes, karena itu time frame-nya kecil, M5, M15. Kalau terlalu besar, habis di broker nanti teman-teman. Jadi harusnya terkena TP, ternyata nggak sampai, terus itu sering banget. Makanya cari spread yang kecil banget. Dari Bayu Barbel, siap, Bayu Barbel. Mas Tama mau tanya, kalau untuk trading challenge, 1 kali deposit terus di tradingin sampai 1 sampai 3 tahun, tantangannya tidak boleh nambah deposit dan WD di akhir tahun. Niatnya biar bisa lebih disiplin dan bisa ngatur money management dan risk management. Mohon sarannya. Jadi trading challenge di sini itu men-challenge atau menantang diri kita sendiri. Jadi menantang diri kita sendiri. Trading challenge menantang kita untuk trading. Seperti apa? Saya kemarin trading challenge selama 2 minggu sebenarnya saya bisa maksimalin berapa persen sih? Kemarin dapat berapa ratus ribu persen dari situ. Atau berapa ribu persen ada di portofolionya ada. Nah, Bapak challenge-nya seperti apa? Oh, saya mau challenge 3 tahun tidak margin call. Itu challenge juga. Jadi challenge-nya setiap orang beda-beda. Untuk kita itu, oh ternyata aku bisa kok. Gitu. Oke, dari Nona Meka. Mas Tama, saya mau tanya, minggu ini saya perhatikan pergerakan market di gold kurang menarik. Kebanyakan sideways di time frame kecil. Apakah emang gold juga kadang seperti itu? Yes. Kadang-kadang sideways itu panjang, Pak. Panjang. Serius, panjang banget. Apalagi lihat di time frame kecil ya. Waduh, tambah panjang banget itu. Kadang juga, nah kalau dilihat nih, nah ini konsolidasi lama banget dari 15 Februari sampai 19. Ini bayangin kalau teman-teman lihat scalping kayak sini aja, jadi kecil, bang. Ini juga kayak, jadi gitu. Jadi emang kayak seperti itu. Jadi ya wes. Tapi kadang juga tren kenceng, mau enak ketemu momentum candle. Ya, dari KAN, Mas Tama bisa tolong dijawab dan kasih contoh maksud dari angka-angka psikologi market kalau boleh setiap pair Mas. Wuyuh, setiap pair mantap. Contoh di XAU aja loh Pak ya. Jadi kalau di XAU ini saya udah taruh key level di sini. Key level di sini ada area 4750, kemudian 4650, 4550, 4450. Contoh di Bitcoin juga ada area 60, 65, 70, 75. Apa persamaannya? Sama-sama bulat. Jadi angka-angka bulat itu biasanya yang lebih gampang ditradingkan dan juga lebih enak untuk kita trading biasanya. Jadi angka bulat di sini biasanya itu untuk target profit ataupun target stop loss. Entah. Makanya ada area support dan resistance, supply demand itu biasanya di area-area bulat atau round number kalau kita bilang. Oke, thank you.